Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang sesi atau pelajaran yang ke-11, mengqadha i'tikaf. Ya, sebelumnya mari kita baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Qada'ul i'tikaf, mengqadha i'tikaf. Al-qaulur rajih wa 'adamu wujubi qada'il i'tikafil masnuni idza qada'a. Ya. Qaul yang rajih, pendapat yang rajih, ya, adalah tidak wajib mengqadha i'tikaf yang disunahkan apabila terputus. Sawa'an kana al-qat'u li 'udhrin aw li ghairi 'udhrin, baik terhentinya i'tikaf itu karena udzur atau tidak karena udzur. Walakin yustahabbu dzalika liqada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam i'tikafahu. Akan tetapi jadi mustahab hal itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqadha i'tikafnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, kama fi hadits Aisyah radhiyallahu anha, ya, annahu ra'a akhbiyata nisa'ihi fil masjid fa amara bi khabaihi fa qawwada wa tarakal i'tikafa fi syahri Ramadan hatta i'takafa fil ashril awwal min Syawal. Nah, dalam hadisnya dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat kemah istri-istrinya itu di masjid. Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk menyembunyikan kemah-kemah tersebut. Faqawwada, dan merobohkannya. Pokoknya udah lepas itu kemah-kemah. Wa tarakal i'tikafa, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan i'tikaf pada bulan Ramadan hatta i'takafa fil ashril awwal min Syawal, sehingga beliau melakukan i'tikaf pada 10 hari pertama di bulan Syawal, artinya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Wa hadha huwa ikhtiyaru Syekhul Islam wa qala bihi jumhurum minal ulama. Dan inilah tarjihnya, ya, atau pilihan dari Syekh Islam, begitu juga jumhur ulama. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa terputusnya i'tikaf itu harus diqadha, dasarnya adalah hadis ini, gitu. Ya. Itu kalau i'tikafnya yang sunnah, maka mengqadhanya adalah mustahab, ya. Sekarang bagaimana kalau i'tikafnya i'tikaf yang wajib, ya. Amal wajibu bin nadri fayajibu qada'uhu li anna dhimmah lam tubra ba'd. Adapun i'tikaf yang wajib, yaitu karena nadar, maka wajib pula mengqadhanya, ya. Karena zimmah atau jaminan itu, nadar itu kan jaminan, janji, ya. Janji itu tidak akan bebas kalau belum dilaksanakan. Masalah. Sekarang ada pertanyaan. Man nadara ayya'takifa 10 ayyamin mutatabi'ah tsumma i'takafa
khamsa ayamin wa abtala i'tikafahu hal yu'idu asyarata ayamin au khamsah. Nah, pertanyaannya, barang siapa yang nadar untuk i'tikaf selama 10 hari berturut-turut, kemudian dia i'tikaf 5 hari, baru 5 hari ini, setelah 5 hari wa abtala i'tikafahu, kemudian membatalkan i'tikafnya, pertanyaannya adalah hal yu'idu asyarata ayamin au khamsah. Apakah dia mengulang i'tikafnya itu dari awal, artinya dia i'tikaf lagi untuk 10 hari, atau hanya 5 hari melanjutkan saja, melanjutkan sisanya. Al-jawabu, jawabnya begini. Naunzur in kana abdalahu li'udrin masyru'in fa yu'taddu bi khamsatil ayyam. Wa mata ma zala hadzal udru yarji'u wa yukmil al-i'tikaf. Amma in kana abtalahu li ghairi udrin masyru'in fanaqulu alaihi ayu'ida asyaratal ayyam. Jawabnya adalah, kita lihat nih, jika dia membatalkannya itu atau yang memutuskannya berhenti sebelum 10 hari karena udrin masyru'in, karena udzur syar'i ya, yang dibenarkan, maka dia melaksanakan 5 hari yang sebelumnya ya. Karena apa dikatakan apa udzur syar'i, maka menyempurnakan sisanya saja. Nah, sedangkan jika dia membatalkan, menghentikan i'tikaf tanpa ada alasan udzur syar'i, maka harus ya mengulang 10 hari. Artinya diulang lagi dari awal. Walaupun dia sudah melaksanakan beberapa hari. Amma law qala ana alayya asyaratu ayyamin walam yuhaddidha walam yaqul mutatabi'ah wala ghairu mutatabi'ah fanaqulu kulla yaumin i'takafahu saqata kulla yaumin i'takafahu saqata alaihi wa bari'at bihi dhimmatuhu wa alaihi al-qada'ul baqi wal yaumul ladzi kharaja fihi lam yukmilhu alaihi qada'uhu li'annahu lam yaktamil. Nah, jadi ada lagi pendapat, jika dia waktu i'tikafnya itu mengatakan bahwa apa namanya, ana alayya asyara ayyam ya, saya akan i'tikaf selama 10 hari, tetapi tidak menentukan ya, dengan mengatakan bahwa 10 hari berturut-turut, tidak mengatakan begitu, atau pokoknya saya akan apa namanya, i'tikaf 10 hari begitu saja, tidak tidak ada embel-embel ke belakangnya lagi berturut-turut atau tidak ya, maka dia harus mengqadha sisanya. Jadi misalkan baru 2 hari ya, sisanya 8 hari dia harus laksanakan diqadha yang 8 hari. Atau baru 8 hari sisanya 2 hari lagi ya, ya harus diqadha. Nah, pengqadhaannya itu ya tidak mesti berturut-turut. Itu. Kenapa harus mengqadha sisanya, menyempurnakan? Karena ya li'annahu lam yaktamil. Belum sempurna 10 hari. Jadi dia niat i'tikaf 10 hari. Sudah, itu saja. Maka dia berkewajiban menyelesaikan selama 10 hari ya. Baik itu berturut-turut atau tidak ya. Tapi kalau dia mengatakan saya akan i'tikaf selama 10 hari berturut-turut, maka berturut-turut juga diqadhanya. Begitu. Kemudian lagi ada pertanyaan. Hal yaqdil waliyu an waliyihi. Apakah ahli waris nih ya,
nasab juga melaksanakan qadha orang yang i'tikaf ya, apabila dia punya hutang harus mengqadha ya. Jawabnya begini, "Lau anna rajulan tufiya waliduhu wa alaihi nadrun hal yaqdi anhu aula." Nah, kalau misalkan ada orang yang meninggal atau ya orang tuanya meninggal dan dalam kondisi dia i'tikaf nadar, apakah ahli warisnya itu harus mengqadha atau tidak? Jumhurul ulama'i qalu ya, para ulama mengatakan atau menjawab la yuqda anhu li'adamid dalil. Nah, tidak perlu diqadha ya karena tidak ada dalil. Wal imamu Ahmada rahimahullah qala, sedangkan adapun Imam Ahmad rahimahullah berkata begini, yuqda anhu wali yaqdi anhu waliyuhu. Ah, wa in kana nadron. Ah, jika i'tikafnya itu nadar ya, kemudian pada waktu pertengahan i'tikaf si mu'takif, orang yang melaksanakan i'tikaf itu meninggal, ya, maka yaqdi anhu waliyuhu. Nah, maka ahli warisnya harus menyempurnakan, harus melaksanakan atau harus mengqadha i'tikafnya itu. Fa yustahabbu lahul qadha wala yajibu. Maka mengqadha itu mustahab. Wala yajibu dan tidak wajib. Kenapa demikian? Li hadisin. Karena ada hadis lagi. Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Ada diambil hadisnya dari situ, hadis tentang saum. Barang siapa yang meninggal dan dia sedang saum, sedang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka walinya harus mengqadha saumnya, puasanya ya. Qala wal i'tikafu aqrabu ma yakun ila siyam. Dikatakan bahwa i'tikaf itu lebih dekat atau ditariknya itu, dinisbatkannya itu lebih dekat kepada puasa. Haitsu yaltahiqu bisyam la bishalah. Karena i'tikaf itu ya rentetan dari pelaksanaan ibadah puasa, bukan pelaksanaan sholat. Wa qaulul Imam Ahmad lahu wajahathu, dan perkataan Imam Ahmad mengarahnya ke sana itu. Wa illam yaf'al, jika tidak melaksanakan, tidak mengqadhanya, yut'im an kulli yaumin miskinan au annahu kama dzakara ba'dul ulama'i alaihi kafaratu yatimin. Kalau tidak mengqadha ya, maka harus memberi makan setiap harinya, harus memberi makan anak yatim. Kan kalau tidak mengqadha ya. Lianna kama dzakara ba'dul ulama ya, bahwa hal itu adalah seperti kafarah yatim ya. Lianna kafaratun nadri kafaratul yatim. Jadi kalau i'tikafnya itu i'tikaf nadar ya, kemudian tidak dilaksanakan, ini kafarahnya seperti kafarah membayar nadarnya itu kafarah yatim ya, terhadap anak-anak yatim gitu. Kama warada fil hadits as-shahih. Nah, jadi demikian ini masalah qadha i'tikaf ya. Kalau dia pertama, kalau i'tikafnya itu ya, dia hanya mengatakan saya akan i'tikaf 10 hari, tidak mengatakan terus menerus ya, maka kalau dia mau mengqadhanya itu ya boleh tidak berturut-turut, yang penting menyempurnakan jumlahnya. Kalau sisanya 5 ya dia selesaikan 5.
Kemudian ada yang berpendapat lagi selama i'tikaf itu i'tikaf sunnah maka tidak diwajibkan qadha ya. Yang diwajibkan qadha itu jika i'tikafnya i'tikaf nadar. Karena i'tikaf nadar adalah merupakan i'tikaf yang wajib gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi lagi-lagi karena memang dasarnya i'tikaf itu adalah sunnah ya. Jika kita dalam perjalanan melaksanakan i'tikaf itu ada uzur, silakan boleh diqadha, boleh tidak. Boleh dibayar, boleh tidak ya. Kalau dia i'tikafnya itu karena nadar, maka wajib. Jadi di sini wajib mengqadha itu bukan karena i'tikafnya, akan tetapi karena nadarnya, ya kan? Karena dia nadar i'tikaf kemudian meninggal atau bagaimana, maka itu harus diqadha. Karena nadar dan nadar itu wajib gitu dilaksanakan. Selama itu tidak nadar dan maka dia jatuhnya bukan kepada i'tikaf wajib, silahkan mau qadha atau tidak. Nah, ini fleksibelnya syariat Islam ya. Mastata'na atau dikatakan mastata'tum ya. Demikian semoga kita bertambah ya pemahaman kita tentang i'tikaf dan bertambah mantap juga dalam melaksanakan i'tikafnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.